Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2314010011 akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin arti perkata dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Qala, Khidir berkata, Hada, inilah firaqu, perpisahan, baini, di antaraku, wa bainik, dan di antara kamu. Sa'unabbi'uka, aku akan beritahukan kepadamu, bita'wili, takwil kejadian, malam, apa yang tidak, tasti' kamu sanggup, alaihi, atasnya, sabara, bersabar. Amma, adapun, as-safinah, perahu, fakanat, maka adalah ia, limasakina, milik orang-orang miskin, ya'maluna, mereka bekerja, fil bahri, di laut, fa'aradtu, maka aku hendak, an, bahwa, a'ibaha, aku merusak, wakana, dan adalah, wara'ahum, di belakang mereka, malikun, seorang raja, ya'khudhu, dan mengambil, kulla, tiap-tiap, safinatin ghasba, perahu dengan paksa. Wa amma, dan adapun, al-ghulamu, anak muda, fakana, maka adalah, abawahu, kedua orang tuanya, mu'minaini, keduanya orang mukmin. Fakhashina, maka kami khawatir, an, bahwa yurhiqahuma, dia akan mendorong keduanya, tughyana, kedurhakaan, wa kufra, dan kekafiran. Fa'aradna, maka kami menghendaki, an, untuk yubadilahuma, mengganti keduanya, rabbuhuma, Tuhan mereka berdua, khairan, lebih baik, minhu, daripadanya, zakatan, kesucian, wa aqrabu, dan lebih dekat, ruhma, kasih sayang. Wa amma, dan adapun, al-jidaru, dinding, fakana, maka adalah, liulamaini, milik kedua anak muda, yatimaini, keduanya yatim, fil madinah, dalam kota, wakana, dan adalah, tahtahu, di bawahnya, kanzun, harta simpanan, lahuma, bagi keduanya, wakana, dan adalah, abuhuma, ayah keduanya, salihah, orang yang soleh. Fa'arada, maka menghendaki, rabbuka, Tuhanmu, an, agar, yablugha, keduanya sampai, ashuddahuma, dewasa keduanya,
wa yastakhrija, dan keduanya akan mengeluarkan kanzahuma, harta simpanan keduanya. Rahmat mir rabbik, dari Tuhanmu. Wa ma fa'altahu, dan tidak aku melakukannya, dari amri, urusanku. Dzalika, demikian itu, ta'wilu, maksud kejadian, apa, lam, tidak, tasti', kamu dapat, alaihi, atasnya, sabara, bersabar. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82, yaitu berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir, yang mana ayat-ayat ini menjelaskan alasan dibalik 3 perbuatan aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yaitu seperti merusak perahu, membunuh anak muda, lalu membangun dinding di desa yang penduduknya pelit. Nah, latar belakang turunnya ayat ini atau asbabun nuzulnya secara umum bukan karena peristiwa langsung saat Nabi Muhammad, tetapi sebagai jawaban penjelasan atas pertanyaan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Mereka menyuruh Nabi ditanya orang-orang Yahudi soal kisah Ashabul Kahfi, soal ruh atau jiwa, lalu tentang Zulkarnain. Maka turunlah surah Al-Kahfi ini, termasuk bagian ini yang mengisahkan perjalanan Nabi Musa untuk mencari ilmu dari Nabi Khidir. Yaitu ayat 78-nya, maknanya yaitu Khidir akan menjelaskan maksud dari 3 perbuatannya yang membuat Musa bingung sebelumnya, yaitu merusak perahu, membunuh anak muda, lalu membangun dinding. Nah, ayat ke-79, Nabi Khidir merusak perahu agar tetap dimiliki oleh orang miskin atau pemiliknya yang miskin, karena jika terlihat utuh akan diambil oleh penguasa atau raja yang zalim. Lalu ayat ke-80 itu membahas tentang Khidir membunuh anak muda, yang mana itu bukan karena kebenciannya, tapi karena Allah tahu itu akan merusak masa depan keluarganya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang tuanya. Lalu ayat ke-81, Allah akan mengganti anak muda itu dengan anak lain yang lebih baik dalam akhlak maupun dengan iman. Lalu ayat ke-82, Khidir membangun tembok untuk melindungi harta anak yatim. Nah, ini adalah bentuk penjagaan Allah karena ayah mereka adalah orang yang soleh. Lalu selanjutnya kandungan isi dari surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini, yaitu yang pertama penjelasan hikmah di balik perbuatan Nabi Khidir. Nah, Allah mengajarkan bahwa tidak semua peristiwa itu dapat dicerna atau dimengerti secara langsung. Nah, Nabi Musa diajarkan untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam menilai. Lalu yang kedua itu pentingnya melindungi hak orang yang lemah. Itu terdapat dalam ayat ke-79, yang mana Khidir merusak perahu agar tidak diambil oleh raja yang zalim itu. Nah, yaitu mengajarkan bahwa kadang kerusakan yang kecil itu dapat menggantikan atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Lalu selanjutnya yang ketiga, menjaga orang saleh dari ujian yang berat. Nah, anak yang dibunuh itu akan menjadi anak yang durhaka, yaitu menjadi sumber derita bagi orang tuanya. Jadi Allah ingin menggantinya dengan anak yang lebih baik, yang menunjukkan kasih sayangnya pada orang tuanya yang beriman. Lalu yang ketiga, berkah kesalehan orang tua, yang mana anak yatim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang ayahnya yang soleh. Nah, harta mereka dijaga hingga dewasa sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap keturunan orang-orang yang saleh. Lalu ilmu dan kehendak Allah yang melebihi manusia, yang mana semua yang dilakukan Nabi Khidir bukan kehendaknya semata, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengajarkan bahwa manusia harus rendah hati terhadap ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu konsep pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yang pertama yaitu pendidikan tentang kesabaran dalam belajar, yang mana menunjukkan bahwa Nabi Musa harus bersabar untuk memahami ilmu yang belum ia ketahui. Nah, murid harus konsepnya yaitu murid harus bersabar, tidak boleh tergesa-gesa menilai atau menyimpulkannya sebelum memahaminya sepenuhnya. Lalu yang kedua, pendidikan tentang hikmah ilahi, yang mana setiap perbuatan Nabi Khidir itu punya hikmah tersembunyi, yaitu mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mendalam, serta menyadari bahwa tidak semua harus tampak seperti yang terlihat. Lalu yang ketiga, pendidikan moral dan etika. Kisah anak yang dibunuh yang memperlihatkan pentingnya karakter dan akhlak sejak dini, yang mana pendidikan karakter itu penting mencegah kerusakan moral di masa depan. Lalu yang keempat itu pendidikan sosial dan kepedulian.
yang mana Khidir membantu orang-orang miskin dan anak yatim tanpa mengharap balasan, yang mana yang itu menumbuhkan empati, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam diri peserta didik. Lalu yang kelima, pendidikan spiritual dan tauhid, yang mana Khidir menegaskan bahwa semua yang ia lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana menanamkan nilai ketauhidan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan izin Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.